Assalamualaikum sahabat pintu rahasia. Bayangkan, tasawuf adalah jalan sunyi menuju Tuhan, perjalanan batin yang tidak ditempuh dengan kaki, melainkan dengan hati. Bagi para sufi, hidup ini bukan sekadar rangkaian peristiwa duniawi, tapi sebuah perjalanan pulang menuju asal. Manusia hanyalah musafir di bumi, yang suatu saat harus kembali kepada sang sumber segala cahaya. Tasawuf adalah ilmu untuk mengenal jalan pulang itu. Kata tasawuf berasal dari kata suf, yang berarti kain wol kasar, simbol kesederhanaan dan kerendahan hati para sufi zaman dahulu. Namun maknanya jauh lebih dalam dari sekadar pakaian. Tasawuf adalah keadaan jiwa yang menanggalkan keinginan duniawi, membersihkan hati dari kegelapan, dan menyiapkan diri untuk bersatu dengan kasih ilahi. Ajaran tasawuf tidak berpusat pada kata-kata, tetapi pada rasa. Karena Tuhan tidak bisa ditemukan lewat logika, tapi melalui pengalaman batin yang langsung. Sufi tidak mencari Tuhan di luar dirinya, tapi di dalam kesunyian jiwanya sendiri. Sebab seperti yang dikatakan oleh para arif, barang siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Dalam perjalanan tasawuf, manusia harus melewati beberapa makam atau tingkatan spiritual. Yang pertama adalah taubat, yaitu kesadaran bahwa diri ini telah jauh dari Sang Pencipta. Taubat bukan sekadar menyesal, tapi juga berjanji untuk tidak lagi berpaling. Dari taubat lahir zuhud, yaitu tidak lagi mencintai dunia secara berlebihan. Orang zuhud tetap hidup di dunia, tapi hatinya tidak terikat pada dunia. Ia bekerja, makan, dan bergaul, tapi semua dilakukan dalam kesadaran bahwa semuanya hanya titipan sementara. Tingkatan berikutnya adalah sabar, syukur, dan ridha. Sabar ketika diuji, syukur ketika diberi, dan ridha terhadap segala ketentuan Tuhan. Dalam tiga keadaan ini, seorang sufi belajar melepaskan diri dari nafsu, ingin mengatur hidupnya sendiri. Ia menyerahkan segalanya pada kehendak ilahi, sebab semakin ia pasrah, semakin ia dekat dengan Tuhan. Setelah itu, datanglah maqam mahabbah, cinta. Inilah inti dari seluruh jalan tasawuf. Cinta yang bukan sekadar perasaan, tapi keadaan di mana seluruh keberadaan melebur dalam kasih ilahi. Seorang sufi mencintai Tuhan bukan karena takut neraka atau menginginkan surga, tapi karena ia sadar bahwa hanya cinta yang mampu menyatukan yang fana dengan yang abadi. Ketika cinta telah menyala dalam hati, dunia menjadi bayangan, dan yang nyata hanyalah wajah Tuhan yang hadir di setiap kejadian. Para sufi mengajarkan bahwa untuk mencapai cinta sejati, hati harus dibersihkan dari hijab, tirai-tirai yang menutupi cahaya ilahi. Hijab itu adalah ego, kesombongan, keinginan, dan rasa memiliki. Selama hati masih dipenuhi oleh aku, cahaya Tuhan tak akan bisa menembusnya. Karena itu, tujuan tertinggi tasawuf adalah fana, yaitu lenyapnya diri dalam keberadaan Tuhan. Fana bukan berarti tubuh musnah, tapi kesadaran diri luluh dalam kesadaran ilahi. Pada saat itu, tidak ada lagi aku yang mencintai atau aku yang beribadah. Yang ada hanyalah Tuhan yang mencintai melalui diri hambanya. Setelah fana, seorang sufi akan mengalami baqa, yaitu hidup kembali dalam kesadaran Tuhan. Hidup tanpa ego, tanpa keakuan, hanya menjadi saluran kasih ilahi di dunia. Jalan tasawuf penuh dengan ujian dan kesunyian. Seorang sufi harus berani menempuh jalan yang sepi, meninggalkan pujian manusia, dan menanggung salah paham dari banyak orang. Karena dunia tidak selalu mengerti bahasa batin, mereka yang melihat dengan mata lahir akan mengira sufi itu gila, padahal ia sedang mabuk oleh cinta yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Tasawuf juga mengajarkan bahwa Tuhan tidak jauh. Ia tidak di langit yang tinggi atau di tempat ibadah yang megah. Ia ada di dalam setiap denyut napas, di dalam setiap gerak hati, di dalam setiap senyap malam. Sufi mencari Tuhan dengan cara menyepi dari hiruk-pikuk dunia, karena hanya dalam diam suara ilahi dapat terdengar. Dalam kebatinan Jawa, ajaran tasawuf diterjemahkan dalam istilah manunggaling kawula Gusti, penyatuan antara hamba dan Tuhan. Meski bahasa berbeda, maknanya sama. Menghapus jarak antara aku dan engkau. Disitulah sufi sejati hidup, tidak di dunia, tidak pula di akhirat, tapi di hadapan cinta yang abadi.
Orang yang menempuh jalan tasawuf tidak lagi mempersoalkan siapa yang benar atau salah, karena baginya semua makhluk hanyalah cermin dari satu cahaya. Ketika ia memandang manusia, ia melihat Tuhan sedang menyamar dalam bentuk yang berbeda. Maka ia tidak benci, tidak iri, tidak marah. Ia hanya mencintai. Tasawuf mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada memiliki, tapi pada melepaskan. Bukan pada kemenangan, tapi pada penyerahan. Semakin banyak yang dilepaskan, semakin ringan jiwa berjalan menuju asalnya. Seperti embun yang jatuh dari langit dan akhirnya kembali ke awan, begitu pula ruh manusia akan pulang ke sumber cahaya. Dan di ujung perjalanan itu, seorang sufi hanya akan berkata, "Tiada aku selain engkau." Karena ketika hijab telah tersingkap, yang ada hanyalah Tuhan di segala sesuatu. Disitulah perjalanan tasawuf berakhir, bukan dalam kata, tapi dalam keheningan yang abadi. Tasawuf tidak hanya berbicara tentang pengetahuan, tapi tentang pengalaman. Seorang sufi tidak cukup memahami dengan pikiran, ia harus merasakan dengan hati, sebab ilmu tanpa rasa hanyalah kulit tanpa isi, dan hati tanpa cinta hanyalah wadah yang kosong. Karena itu, dalam jalan tasawuf setiap langkah adalah latihan menyucikan jiwa, agar hati menjadi cermin yang bening bagi cahaya ilahi. Perjalanan sufi disebut juga suluk, yaitu jalan spiritual yang ditempuh dengan disiplin batin. Seorang salik, orang yang berjalan di jalan Tuhan, harus menempuh makam-makam yang berat. Ia memulai dengan menundukkan nafsunya, sebab musuh terbesar bukanlah iblis, melainkan ego yang bersemayam di dalam diri. Ego itulah yang memisahkan manusia dari penciptanya. Selama aku masih berdiri, Tuhan belum bisa hadir sepenuhnya. Setiap makam dalam tasawuf adalah gerbang yang membawa manusia lebih dekat pada cahaya. Setelah taubat dan zuhud, seorang salik akan belajar tentang faqr, kemiskinan rohani. Bukan berarti hidup miskin secara duniawi, tapi menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apapun selain Tuhan. Dalam keadaan faqr, ia tidak lagi menggenggam apapun, karena semua yang ia punya hanyalah titipan. Yang abadi hanyalah Tuhan, dan dirinya hanyalah bayangan yang ditiupkan untuk sementara. Setelah melewati faqr, datanglah maqam ma'rifah, pengenalan sejati terhadap Tuhan. Di sini, seorang sufi tidak lagi mengenal Tuhan lewat kitab atau kata, melainkan melalui penyaksian batin. Ia melihat Tuhan dalam setiap daun yang gugur, dalam setiap hembus angin, dalam setiap detak jantung. Dunia bukan lagi tempat yang terpisah dari Tuhan, tapi cermin di mana wajah ilahi memantulkan diri. Dalam ma'rifah, cinta mencapai puncaknya. Sufi akan mengalami syathahat, ucapan-ucapan ekstatis yang keluar tanpa kendali, seperti yang diucapkan oleh Al-Hallaj ketika ia berkata, "Ana al-haq," yang berarti, akulah kebenaran. Bagi orang awam, kalimat ini terdengar sesat, tapi bagi para arif, itu adalah ungkapan fana. Ketika diri lenyap dan yang tersisa hanyalah Tuhan yang berbicara melalui hambanya. Tasawuf juga mengenal konsep hal, yaitu keadaan batin yang datang dari Tuhan tanpa bisa diusahakan. Kadang berupa rasa cinta yang membara, kadang rasa rindu yang menyayat, kadang rasa tenang yang tak bisa dijelaskan. Hal datang dan pergi seperti ombak, tapi maqam adalah daratan yang tetap. Maka sufi harus belajar untuk tidak tergoda oleh hal, karena tujuannya bukan kenikmatan spiritual, melainkan Tuhan itu sendiri. Di antara para sufi besar, ada nama-nama yang dikenal karena kedalaman cintanya kepada Tuhan, seperti Jalaluddin Rumi yang menari dalam lingkaran zikir karena mabuk oleh cinta ilahi. Ia berkata, "Ketika aku mati, jangan bilang aku telah pergi. Aku telah kembali ke kekasihku." Atau Rabiah Al-Adawiyah, wanita sufi yang berkata, "Aku tidak menyembah Tuhan karena takut neraka atau mengharap surga. Aku menyembahnya karena aku mencintainya." Ajaran mereka mengajarkan bahwa cinta sejati kepada Tuhan melampaui rasa takut dan harapan. Cinta yang murni tidak menuntut balasan, tidak memerlukan imbalan. Ia hanya ingin tenggelam dalam keindahan yang dicintai. Disitulah makna mahabbah sejati, melebur tanpa sisa, mencintai tanpa sebab. Para sufi juga mempraktikkan zikir, mengingat nama Tuhan dengan hati dan lisan. Zikir bukan sekadar ucapan,
tapi sarana untuk membangunkan kesadaran yang tertidur. Ketika seseorang terus mengingat nama Tuhan, hatinya akan menjadi terang. Dan ketika hati telah diterangi cahaya, dunia tidak lagi menakutkan. Kematian pun tidak menakutkan, karena ia hanya pintu menuju pelukan Tuhan. Bagi Sufi, dunia ini hanyalah bayangan yang bergerak. Kehidupan hanyalah perjalanan singkat menuju keabadian, maka mereka tidak terikat pada kesedihan atau kebahagiaan, sebab keduanya hanyalah gelombang di permukaan samudra. Yang mereka cari adalah samudra itu sendiri, yang tak pernah berubah meski ombak datang dan pergi. Tasawuf juga berbicara tentang adab, yaitu tata krama batin. Seorang sufi tidak hanya beribadah kepada Tuhan, tapi juga menjaga sikap terhadap makhluk. Ia lembut, rendah hati, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Sebab bagi sufi sejati, setiap orang adalah cermin yang menunjukkan sejauh mana dirinya telah bersih. Perjalanan tasawuf tidak selesai dalam satu malam. Ia bisa memakan waktu seumur hidup. Tapi bagi mereka yang berjalan dengan tulus, setiap langkah adalah kebahagiaan. Karena dalam setiap detik, mereka merasakan kehadiran Tuhan di dalam diri. Dan di saat dunia menjadi gelap, hati mereka tetap menyala oleh cahaya yang tak pernah padam. Dan pada akhirnya seorang sufi hanya akan tersenyum, menatap langit, lalu berbisik, "Aku telah menemukan rumahku,